Bab 107. Membunuh Dewa Pedang. Aku tak terkalahkan, kalian dapat melakukan apapun yang kalian inginkan. Seluruh Akademi Changmu sunyi senyap. Semua orang melihat pedang dan kepala di pedang, mereka semua tahu, itu adalah wali terhormat di Akademi Changmu. Di antara Akademi Changmu, kekuatannya pasti bisa masuk peringkat 5 besar. Namun, pada saat ini, kepala terpaku di sana. Akademi Changmu menyinggung Dewa Pedang. Tidak hanya banyak siswa di Akademi Changmu yang tercengang, tetapi semua orang di kerajaan Dayun tercengang. Dewa Pedang. Dewa Pedang baru pertama kali di Qingzhou, tapi itu karena Akademi Changmu. Apa yang dilakukan Akademi Changmu? Pada saat ini, banyak orang tidak diragukan lagi sangat ingin tahu. Qingzhou, Kerajaan Jiang. Di bawah sinar rembulan, wanita berbaju polos mengenakan rok polos yang semakin terlihat tak bernoda diterpa sinar bulan, tetap memunggungi semua orang, sehingga tidak ada yang melihat penampilannya. Wanita berbaju polos menunjuk ke langit yang jauh di sebelah kanan. Pedang itu, dalam waktu setengah tahun, kamu pergi dan ambil kembali. Jika kamu tidak bisa mendapatkannya kembali, aku akan mematahkan kakimu. Suara itu terdengar, dan wanita berbaju polos itu langsung menghilang di bawah sinar rembulan. Pergi. Ketua Paviliun 9 dan Jack Man Jiang saling memandang, dan akhirnya, keduanya memandang Mileye tidak jauh. Mileye berjalan ke arah mereka berdua dan memberi mereka hormat yang dalam. Malam ini, terima kasih. Jika bukan karena bantuan keduanya, mereka pasti sudah mati. Adapun wanita misterius, seharusnya dia mengganggu wanita misterius ketika dia memaksa keluar menara penjara alam. Melihat Mileye mengucapkan terima kasih dengan sangat hormat, Ketua Paviliun 9 merasa sangat nyaman dalam membantu orang lain. Hal yang paling menakutkan adalah membantu orang yang tidak tahu budi. Ketua Paviliun 9 menepuk pelan bahu Mileye. Teman kecil, kami berdua yang harus mengucapkan terima kasih. Kami mendapatkan bantuan gurumu. Setelah setengah tahun, kami berdua akan dapat mencapai tingkat yang baru. Jika tidak ada kesempatan lain, mereka seharusnya tidak bisa melangkah lebih jauh. Dan sekarang, dengan bantuan wanita misterius, mereka dapat menerobos diri mereka sendiri lagi. Bagi mereka, ini benar-benar sebuah anugerah besar. Jack Man Jiang juga mengangguk. Dia melirik Mileye, apa rencanamu selanjutnya? Jika tidak, kamu bisa pergi ke istana untuk berkultivasi sebentar. Bagaimanapun, kamu dan Nadia juga berteman. Perekrutan. Ketua Paviliun 9 melirik Jack Man Jiang, lalu dengan cepat dia berkata, kamu bisa datang ke Paviliun Zuixian. Jika teman kecil bersedia, aku ingin membawa teman kecil itu ke benua Dewa Dataran Tengah. Paviliun Zuixian akan melayani teman kecil sebagai tamu. Tentu saja dia ingin juga merekrut. Ini bukan sepenuhnya karena wanita misterius di balik Mileye, tapi Mileye sendiri tidak buruk. Dengan tambahan Dewa Pedang untuk berlatih, sejauh apa ia bisa berkembang di masa depan. Sekarang Mileye masih muda dan akan menghadapi kesulitan. Jika dia tidak membantu sekarang, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membantunya di masa depan. Mileye melirik mereka berdua, lalu menggelengkan kepalanya. Aku menerima niat baik senior berdua. Selanjutnya, aku akan membangun kembali Akademi Changlan. Bangun kembali Akademi Changlan. Jack Man Jiang dan Ketua Paviliun 9 saling memandang, dan keduanya menghela nafas pelan, tetapi tidak berbicara. Di samping, Agnes Chi melirik Mileye dengan air mata berlinang. Pada saat ini, Ketua Paviliun 9 mengangguk, teman kecil, untuk membangun kembali Akademi Changlan, kamu membutuhkan banyak benda. Jika kamu butuh sesuatu,
datang saja ke paviliun Zuixian dan beritahu aku akan membiarkan orang melakukan yang terbaik untuk membantumu. Jack Man Jiang juga mengangguk, dalam hal tenaga kerja, aku akan sediakan, dan aku akan meminta orang-orang dari Kementerian Teknik untuk membantu. Mendengar ini, Mileye memberi hormat yang dalam kepada keduanya lagi, terima kasih. Jack Man Jiang berkata sambil tersenyum, ini semua masalah sepele, jadi jangan singkan padaku, teman kecil, itu terlalu asing rasanya. Ketua Paviliun 9 juga mengangguk, tepat, jangan terlalu sungkan. Mileye mengangguk, senior, aku masih punya banyak urusan, jadi aku akan pergi sekarang. Setelah berbicara, dia memberi salam ke arah mereka berdua, lalu berbalik untuk melihat Bennett Mo bertiga, simpas barang rampasan, ayo pergi. Barang rampasan. Ada lebih dari selusin master alam ribuan semesta yang meninggal di sini, termasuk beberapa alam ribuan semesta tingkat puncak serta master yang berada di atas puncak semua metode. Mungkinkah harta pada orang-orang ini buruk nilainya? Tentu saja tidak buruk. Mendengar kata-kata Mileye, Bennett Mo dan Jeffrey berjalan dan segera, semua yang ada di tanah diambil oleh beberapa orang. Jack Man Jiang dan Ketua Paviliun 9 tidak mengatakan apa-apa, meskipun mereka sedikit iri, tetapi mereka semua tahu bahwa hal-hal ini harus benar-benar milik Mileye yang lain. Orang-orang ini dibunuh oleh wanita misterius itu. Segera, Mileye yang lain menghilang dari pandangan Ketua Paviliun 9 dan Jack Man Jiang. Ketua Paviliun 9 berkata dengan lembut, orang ini tidak sabar dan tidak terburu-buru, tetapi sangat penyayang. Kita tidak membantu orang yang salah kali ini. Jack Man Jiang mengangguk, Akademi Changmu awalnya tidak menerima dia, itu benar-benar bodoh, dan ini Pak Tua Ji, hei. Ketua Paviliun 9 berbisik, aku khawatir ini belum berakhir. Jack Man Jiang memandang Ketua Paviliun 9. Ketua Paviliun 9 berkata dengan sungguh-sungguh, markas akademik Changmu bukan di Qingzhou, tetapi di benua Dewa Dataran Tengah. Dan dunia kegelapan, markas mereka juga seharusnya di Qingzhou. Kali ini, mereka menderita kerugian begitu besar, terutama pada akhirnya, tidak tahu senior itu berbuat apa. Menurut perkiraanku, kedua kekuatan ini tidak akan melepaskannya. Jack Man Jiang berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah Dewa Pedang, apakah mereka benar-benar akan menyinggung sampai mati? Ketua Paviliun 9 menggelengkan kepalanya, di mata kita berdua, Dewa Pedang tidak diragukan lagi adalah eksistensi yang kita hormati, tetapi di Central Land, Dewa Pedang, aku khawatir dia tidak bisa dianggap sebagai Master Top. Seorang Dewa Pedang, mustahil membuat mereka untuk menundukkan kepala. Jack Man Jiang berkata dengan lembut, apakah mereka akan menyerah? Mari kita tunggu dan lihat. Ketua Paviliun 9 mengangguk, mari kita lihat. Kerajaan Dayun, Akademi Changmu. Akademi Changmu terletak di sebelah selatan ibu kota Kerajaan Dayun. Akademi ini dibangun di atas pegunungan. Pegunungan ini sangat luas sehingga tidak dapat dilihat ujungnya dengan secara sekilas. Pegunungan ini dikelilingi oleh awan dan kabut sepanjang tahun, seperti sebuah negeri dongeng. Dan pegunungan ini bukan pegunungan biasa, di bawah pegunungan ada nadi spiritual. Meskipun Akademi Changmu di Kerajaan Dayun bukanlah sebuah lembaga umum, namun Akademi Changmu terbesar di Qingzhou. Di antara semua Akademi Changmu di Qingzhou, Akademi Changmu Kerajaan Dayun bisa dikatakan yang terhebat. Dan malam ini, bagi Akademi Changmu Kerajaan Dayun, tidak diragukan lagi sangat memalukan. Salah satu wali terhormat Akademi Changmu dipaku di Aula Suci, Akademi Changmu. Di aula megah ini, para dekan dan senior Akademi Changmu sebelumnya disembahyangi di sini, bisa dibilang tempat paling suci di Akademi Changmu.
Tidak ada yang pergi untuk menarik pedang. Salah satu alasannya adalah mereka tidak berani, dan yang lainnya adalah beberapa orang tidak berani mendekati pedang itu sama sekali. Energi pedang ganas yang memancar dari pedang itu, bahkan seorang master alam ribuan semesta pun tidak akan berani mendekatinya dengan mudah. Tidak diragukan lagi adalah Dewa Pedang. Semua orang tahu bahwa Akademi Changmu menyinggung Dewa Pedang. Di dalam sebuah aula. Di atas aula, duduk seorang pria paruhbaya. Pria paruhbaya itu mengenakan jubah hitam, memegang gulungan di tangan kirinya, dan dia terlihat terpelajar. Orang ini adalah Dekan Karsomu Akademi Changmu. Di dua sisi di bawah, ada 8 atau 9 orang, terdiri dari pria dan wanita. Semua alam ribuan semesta tingkat puncak. Setelah waktu yang tidak diketahui, Karsomu tiba-tiba menutup gulungan di tangannya, dan berkata dengan lembut, "Sudah pasti bahwa Dewa Pedang berasal dari Kingsu, dan beberapa orang dari akademi kita sebelumnya telah ke Kingsu untuk tujuan membunuh seorang pemuda bernama Mileye, demi dibayar oleh Akademi Changmu Kerajaan Jiang. Sayangnya, Kerajaan Jiang tidak hanya kehilangan seorang jenius, tetapi juga beberapa master alam 1000 semesta, dan sekarang, bahkan seorang wali telah dipenggal. Berdasarkan laporan mata-mata, ada juga 2 pembunuh alam ribuan semesta tingkat puncak dari dunia kegelapan yang pergi ke sana kali ini. Mereka semua telah meninggal. Dengan kekuatan sebesar itu, tidak diragukan lagi memang Dewa Pedang." Setelah berbicara, dia melirik orang-orang di aula. "Bagaimana menurutmu?" Keheningan di aula. Dewa Pedang. Ini bukan sesuatu yang mampu disinggung oleh Akademi Changmu Kingsu. Terima kerugian ini. Meskipun sedikit memalukan, ini tidak diragukan lagi adalah keputusan yang paling masuk akal. Pada saat ini, seorang lelaki tua berdiri. "Jika orang ini hanya membunuh orang, maka biarkan saja. Kita memprovokasi Dewa Pedang, itu memang salah kita." Namun, orang ini menancapkan pedangnya ke aula suci Akademi Changmu. Bagi Akademi Changmu, ini adalah penghinaan, dan Akademi Changmu akan menjadi bahan tertawaan seluruh Kingsu, dan siswa Akademi Changmu tidak akan bisa mengangkat kepala mereka di depan orang luar. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Masalah ini tidak bisa dibiarkan seperti ini. Tidak bisa melupakannya. Begitu kata-kata ini keluar, suasana di lapangan tiba-tiba menjadi sedikit bermartabat. Tidak bisa melupakannya, apakah itu berarti harus terus berjuang? Bertarung dengan Dewa Pedang. Bagaimana caranya? Dengan apa? Pada saat ini, Karsomu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke pintu aula utama, di mana bayangan muncul di beberapa titik. Hanya bayangan, tidak ada yang lain. Melihat adegan ini, ekspresi semua orang di lapangan sedikit berubah. Karena mereka bahkan tidak mengetahui kapan bayangan itu muncul. Karsomu berkata dengan suara rendah, "Aku tidak menyangka ketua dunia kegelapan akan datang ke sini, jadi aku akan menyambut dari kejauhan." Ketua dunia kegelapan. Mendengar ini, semua orang di arena menjadi pucat. Ketua dunia kegelapan, ini pasti nama yang bisa membuat orang ketakutan di kerajaan Dayun ini. Bos dari organisasi pembunuh pertama Kingsu. Harus dikatakan bahwa satu-satunya organisasi pembunuh di Kingsu. Pada saat ini, suara serak tiba-tiba terdengar di lapangan. "Dekanmu, kedua belah pihak kita bergabung kali ini." Bergabung. Karsomu sedikit menyipitkan matanya. "Keyakinan apa yang kamu miliki?" Ketua dunia kegelapan berkata, "Ini hanya Dewa Pedang. Kalau kita bergabung untuk membunuhnya, tidak ada kesulitan." Karsomu menggelengkan kepalanya. "Tidak bisa membunuhnya, bahkan jika aku dan kamu bergabung, masih tidak bisa membunuhnya."
Ketua Dunia Kegelapan tiba-tiba berkata, "Central Land, seseorang telah tiba." Karsomu sedikit mengernyit, dunia kegelapan benar-benar berani bertaruh. Apa tujuannya? Hanya untuk balas dendam. Ketua Dunia Kegelapan berkata dengan suara rendah, "Seorang dewa pedang pasti telah kultivasi pil emas sumber energi. Jika membunuhnya, itu akan bernilai ratusan tahun kerja keras, bukan?" Karsomu berbisik, "Bagaimana dengan harganya?" Tuan Kegelapan mencibir, "Kekayaan dan kemuliaan didapatkan dalam bahaya, kan?" Karsomu terdiam. Pada saat ini, Ketua Dunia Kegelapan berkata lagi, "Itu adalah dewa pedang yang terluka." Karsomu sedikit menyipitkan matanya, "Bagaimana kamu bisa melihatnya?" Ketua Dunia Kegelapan berkata dengan suara rendah, "Jika dia tidak terluka, dia akan datang ke sini secara pribadi. Selain itu, mengapa orang ini muncul di Qingzhou? Jika tidak ada alasan khusus, dia tidak akan pernah muncul di Qingzhou. Oleh karena itu, orang ini pasti muncul di Qingzhou karena tubuhnya terluka." Karsomu berkata dengan sungguh-sungguh, "Itu hanya tebakanmu." Ketua Dunia Kegelapan itu mencibir, "Pedang miliknya ini, bukan wali Akademi Changmu yang disalibkan, tetapi reputasi Akademi Changmu yang berusia ribuan tahun. Dia tidak mati, maka murid-murid Akademi Changmu tidak bisa mengangkat kepala mereka seumur hidup." Mendengar ini, tangan kanan Karsomu perlahan mengepal erat. Setelah beberapa saat, Karsomu tiba-tiba berdiri, "Kirim perintah ke lembaga umum untuk membunuh Dewa Pedang." Membunuh Dewa Pedang. Bersambung.